Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Salsa Bilaisani Azara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Prinsip adalah asas atau pokok kebenaran. Jadi, prinsip adalah sebagai dasar atau pedoman yang digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan sebuah tindakan. Prinsip kontekstual. Prinsip kontekstual adalah pembelajaran yang harus dikaitkan dengan konteks yang nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Materi ajar sebaiknya diambil dari situasi atau permasalahan yang ada di sekitar siswa. Nah, hal ini tuh bertujuan agar siswa dapat memahami fungsi dan kegunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi yang efektif. Untuk penerapan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di dalam prinsip kontekstual adalah seperti guru mengajak siswa untuk membahas isu-isu yang sedang hangat di masyarakat, seperti masalah lingkungan atau media sosial. Kemudian siswa diminta untuk menulis surat kepada tokoh masyarakat atau membuat poster berdasarkan permasalahan tersebut. Kedua, prinsip integratif. Keterampilan berbahasa melalui menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, ini harus diajarkan secara terpadu dan tidak terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia sebaiknya diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan matematika. Tujuannya adalah agar siswa dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Contoh penerapan prinsip integratif seperti guru menggabungkan pembelajaran menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam satu kegiatan. Misalnya setelah menyimak, peserta didik itu diminta untuk berdiskusi. Jadi membaca teks terkait, kemudian menulis ringkasan cerita tersebut. Yang ketiga, prinsip fungsional. Pembelajaran bahasa Indonesia harus menekankan pada fungsi dan kegunaan bahasa dalam komunikasi. Jadi siswa itu harus diberi kesempatan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi dan konteks seperti berdiskusi, presentasi, kemudian menulis laporan. Tujuannya adalah agar siswa dapat mengembangkan kemampuan berbahasanya secara efektif dan efisien. Untuk penerapan di dalam prinsip fungsional ini, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan presentasi tentang topik tertentu. Kemudian, siswa juga diajak untuk berpartisipasi dalam debat atau diskusi kelompok. Prinsip apresiatif. Pembelajaran bahasa Indonesia harus menumbuhkan rasa cinta dan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra Indonesia, karena Indonesia adalah negara mereka. Guru sebaiknya menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik, sehingga peserta didik merasa senang, dan media yang digunakan itu bisa berupa permainan, drama, atau musikalisasi puisi. Tujuannya adalah agar siswa merasa termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang kreatif. Contoh penerapan prinsip apresiatif adalah guru mengajak siswa untuk membaca dan menganalisis karya sastra Indonesia seperti puisi, cerpen, atau novel. Kemudian siswa juga diajak untuk menonton film atau drama yang diadaptasi dari karya sastra Indonesia. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di topik berikutnya. Dadah.